semuanya, annyeonghaseyo. Namaku Sasha, aku salah satu murid di King Sejong Institute Surabaya. Di episode Let's Talk About Korea kali ini, aku bakal ceritain ke kalian sebuah sejarah rahasia tentang bahasa Korea, bahasa yang saat ini sedang kita pelajari bareng King Sejong Institute. Cari tahu cerita selengkapnya di video ini ya, jangan kemana-mana. Bahasa Korea atau Hanggugo adalah salah satu bahasa tertua di dunia. Menurut sumber-sumber sejarah, keberadaan bahasa ini bisa ditelusuri jauh hingga 300 tahun sebelum Masehi, yakni ketika semenanjung Korea mulai ditinggali oleh penduduk awal. Meskipun termasuk dalam bahasa yang paling sulit dipelajari, minat belajar bahasa Korea di dunia terus naik. Di Amerika, minat belajar bahasa Korea bagi mahasiswa bahkan meningkat hingga 95%. Sementara itu, riset-riset serupa di Indonesia juga menunjukkan peningkatan minat terhadap bahasa Korea. Kira-kira kenapa ya? Ternyata peningkatan minat ini didukung oleh populernya Hallyu atau Korean Wave yang mendunia dalam 1 dekade terakhir. Tetapi, tahukah kalian? Kita bisa aja nggak dapat belajar bahasa Korea seperti saat ini loh. Karena keberadaan bahasa Korea bisa hidup dan utuh berkat jasa para pahlawan yang memperjuangkan bahasa ini saat penjajahan Jepang di Korea dahulu. Simak video ini untuk cari tahu cerita selengkapnya ya. Pada tahun 1910, Korea secara resmi dianeksasi oleh Jepang hingga tahun 1945. Dalam periode aneksasi tersebut, banyak kebijakan Jepang yang menghilangkan identitas orang Korea secara perlahan. Salah satunya dengan menghapuskan bahasa Korea dari kurikulum sekolah dan menggantinya dengan bahasa Jepang. Ditambah lagi, sekolah-sekolah di Korea juga harus mengajarkan etika dan sejarah Jepang. Alhasil, semua sekolah diwajibkan untuk menggunakan pengantar bahasa Jepang. Para siswa juga diharuskan memiliki nama Jepang. Akibat hal ini, identitas orang Korea mulai terkikis. Sebab, jika bahasa Korea tidak lagi diajarkan di sekolah-sekolah, maka keberadaan bahasa ini juga akan terancam. Karena anak-anak tidak lagi bisa berbahasa Korea dengan lancar. Terus, gimana nih? Nah, tenang teman-teman. Bahasa Korea nggak jadi punah karena ada Joseon Hakhae. Yuk, kita kenal lebih lanjut. Joseon Hakhae atau Korea Language Society didirikan oleh para akademisi yang mendedikasikan hidupnya untuk bahasa Korea pada tahun 1908. Organisasi ini awalnya memiliki kegiatan untuk mengajar dan mempelajari bahasa Korea, salah satunya dengan mendirikan Korean Language Training Institute dan Hangul Training Institute. Anggota dari organisasi ini berusaha untuk melestarikan bahasa Korea dengan cara membuat kamus. Sebelumnya, proyek ini pernah dilakukan oleh seorang ahli bahasa Korea bernama Ju Si-kyung. Namun, beliau meninggal dunia pada tahun 1914 sebelum proyek ini rampung. Atas hal inilah, Korea Language Society membentuk komite khusus tepat pada hari Hangul tahun 1929 untuk meneruskan perjuangan Ju Si-kyung. Mereka mengumpulkan orang-orang dari penjuru Korea untuk menuliskan berbagai macam kosakata dengan dialek yang berbeda-beda. Kemajuan proyek ini mulai terlihat ketika mereka mempublikasikan sebuah buku yang berisi koleksi kosakata standar bahasa Korea. Buku ini terbit pada hari Hangul tahun 1936 dan diikuti oleh publikasi notasi kosakata pinjaman pada tahun 1941. Secara keseluruhan, proyek ini selesai pada tahun 1942 dengan diterbitkannya sebuah kamus. Namun, pada musim gugur di tahun yang sama, otoritas Jepang menangkap sebagian dari para anggota penting proyek ini dan berujung pada kematian 2 anggotanya, Yoon-jae dan Han-jing di penjara. Kamus yang diterbitkan inilah yang menjadi fondasi utama pengembangan bahasa Korea yang saat ini kita sedang pelajari. Nah, penasaran nggak sama perjuangan ini? Teman-teman bisa melihat film adaptasi perjuangan para pahlawan ini di film Malmö The Secret Mission yang tayang tahun 2019 lalu. Judul film ini diambil dari nama manuskrip pertama Kamus Korea yang ditulis oleh Ju Si-kyung. Kamus tersebut saat ini masih menjadi koleksi di Museum Hangul Nasional di Seoul. Film Malmö dibintangi oleh Yoon Kae-sang dan Yoo Hae-jin.
Film ini mengambil garis besar plot pengumpulan kosakata bahasa Korea, tentunya dengan penambahan plot drama adaptasi. Meskipun film ini tidak menyebutkan nama asli dari pahlawan-pahlawan sejarah, hal ini tidak mengurangi pesan dan kesan positif yang didapat para penonton. Adakah dari kalian yang sudah menonton film ini? Kalau sudah tonton, jangan lupa tinggalkan komen di bawah ini tentang kesan kalian terhadap film ini ya. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang kalian sudah tahu sejarah rahasia tentang bahasa Korea kan? Semoga pengetahuan ini bisa buat kalian semakin semangat belajar bahasa Korea dengan King Sejong Institute ya. Terima kasih sudah simak videonya dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!